Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan latihan program linear. Ya. Oke, kita mulai. Soal nomor 16. Seorang pedagang khusus penjual produk A dan produk B. Produk A dibeli seharga 2.000 per unit. Dijual dengan harga 2.800.000. Jadi kita tuliskan di sini harga beli, gitu ya. Harga jual. Nah, dari sini dapatlah untung sekaligus ya. Oke. Jadi dari rokok A dia belinya 2.000, ya, jualnya 2.800. Maka untung 800 untuk satu unit. Untuk produk B dia belinya 4.000, ya, jualnya 4.600. Ya, maka 4.000 belinya, jualnya 4.600, maka untunglah 600 per unit. Jika ia mempunyai modal ya 1.600.000 dan gudangnya hanya menampung paling banyak 500 unit. Oke, kita tuliskan lagi di sini ya. Modal ini berkaitan dari harga beli ya. Jadi ini modalnya hanya 1.600.000. Ya, dia beli pokoknya satu unitnya untuk produk A 2.000, B 4.000, berapapun yang dibeli pokoknya nggak boleh melebihi modal ya. Kemudian daya tampungnya ini hanya 500 unit. Ya, di sini daya tampung. Katakanlah rokok produk A adalah sebanyak X unit, produk B ada sebanyak Y unit yang dibeli, maka di sini nggak boleh lebih dari 500 unit. Nah, pertanyaan A, persentase keuntungan terbesar dari penjualan barang-barang tersebut. Oke, kita nyatakan suatu persamaan ya, yang jelas X dan Y-nya ini adalah lebih besar 0. Lebih besar dari sama dengan 0, nggak mungkin negatif ya barang yang dibeli. Kemudian dari harga beli kita punya persamaan 2.000X tambah 4.000Y. Kurang dari sama dengan 1.600.000. Kita bagi 2.000 menjadi X ya, tambah 2Y kurang dari sama dengan 800. Ya. Dari persamaan kedua dari daya tampung kita peroleh bahwa X kalau ditambah Y ini nggak boleh melebihi 500. Jadi harus kurang dari sama dengan 500. Oke, kemudian kita tentukan darah himpunan penyelesaiannya X, Y. Ya. Kita tahu ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka sama-sama 500. 500, ya 500. Nah, ini garis yang kedua ya. Tidak sama yang kedua ini. Nah, yang pertama, Y-nya 0, X-nya 800. Ya. Kemudian, kalau X-nya 0, Y-nya 400. Oke. Nah, sehingga kita peroleh titik temu, nah, titik potong antara kedua garis ini ya, katakanlah di titik B. Nah, pakai warna lain, titik B. Ini katakan titik A, titik C, titik D. Oke, kita tentukan titik-titiknya. Nah, untuk yang A ada di titik 500,0 ya, titik B kita cari dulu ya. Nah, ini perpotongan antara garis 1 dan kedua. Jadi X tambah 2Y sama dengan 800, X tambah Y sama dengan 500 ya. Sehingga dieliminasi dapatlah Y sama dengan 300. Kalau Y 300 sementara dijumlahkan 500 X dengan Y, maka X-nya adalah 200. Ya, maka titik B ada di koordinat 200,300. Nah, gini. Nah. Kemudian titik C ada di koordinat 0,400. Nah, titik B jelas 0,0 ya. Oke. Oke. Oke, persentase keuntungan terbesar ya, maka kita lihat keuntungan terbesarnya. Nah, kita ambil dari fungsi keuntungan ya, 800X. Ya, 800X tambah 600Y. Kalau di titik A dia hanya membeli produk A 500, maka
maka dapatlah keuntungannya 500 kali 800 ya. Jadi 400.000 ya keuntungannya. Ya, 400.000 untuk di titik A. Kalau di titik B ya X-nya 200 ya, 300, maka keuntungannya 200 kali 800 ini 160.000 ya, ditambah 300 kali 600 ya, 180.000 ya, oke ya. Nah, maka kita peroleh apabila kita jumlahkan jadi 340.000. Kemudian di titik C ya, dia hanya membeli produk B saja ya, produk B 400.000, maka kita peroleh keuntungannya 240.000. Nah, ini ya keuntungan-keuntungan dari beberapa opsi ya. Bisa di titik A, di titik B, atau di titik C dengan maksimum keuntungan adalah 400.000. Oke, jadi pertanyaan yang B ini langsung kita peroleh nih ya. Strategi penjualan yang harus dilakukan oleh produsen barang tersebut agar mendapatkan keuntungan terbesar. Keuntungan terbesarnya ada di titik A tentunya. Ini keuntungan terbesar. Kan maksimum ya. Nah, ini jawaban untuk nomor B. Jadi nomor B jawabannya adalah 400.000. Nah, untuk yang nomor A, pertanyaannya persentase keuntungan terbesar dari penjualan barang-barang tersebut. Oke ya, nah kalau seandainya dia membeli 500 unit produk A saja, ya, maka dia modalnya berapa? Ya, 500 ya dikali 2000 ya. Keuntungannya 400.000. Nah, maka persentasenya berapa dia kalau seandainya dia menggunakan titik A? Oke, kalau di titik A modalnya ya kita tulis modalnya berarti 2000 kali 500 ya. Jadi 1 juta ya. Modalnya 1 juta. Nah, keuntungannya 400.000. Nah, berapa persen kalau seandainya kita lihat? Nah, berarti kan 400 per 400.000 per 1 juta kali 100%. Jadi 40%. Ya, keuntungannya 40%. Nah, kalau di titik B, modalnya berapa dia? Dia beli 200 produk A kali 200, 300 produk B kali 4.000. Ya, maka modalnya berapa nih? 400.000 tambah 1.200.000 ya. Persis 1.600.000 digunakan semuanya nih. Keuntungannya 340. Coba dihitung ya, 340.000 dibagi 1.600.000 kali 100%. Nah, berapa persen tuh? Coba dihitung. Dapat berapa persen? Ya, di titik B. Berapa? 21,25%. Nah, satu lagi adalah di titik C 0,400. Jadi dia hanya membeli produk B, berarti 400 kali 4.000, berarti 1.600.000 gitu ya. Nah, keuntungannya 240.000. Ya, tentunya lebih kecil lagi nih ya persentase keuntungannya ya. Nah, jadi kalau saya ditanya persentase keuntungan terbesar dari penjualan barang tersebut, nah persentasenya ya ini 40% ya. Ya, persentasenya 40%. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 16. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikut. Oke, untuk dapat diterima di hubungan internasional, seorang harus lulus tes bahasa asing dengan nilai tidak kurang dari 60. Ya, katakanlah bahasa asing itu adalah nilai bahasa asing yang diperoleh adalah X katakanlah, maka X tidak boleh kurang dari 60, artinya X harus lebih besar sama dengan 60. Nah, kemudian tes bahasa Indonesia dengan ini tidak boleh kurang dari 76.
Kalau kita umpamakan hasil nilai tes bahasa Indonesia adalah Y, maka Y harus lebih besar sama dengan 76. Nah, kemudian jumlah 2 kali nilai tes bahasa asing dan 3 kali nilai tes bahasa Indonesia tidak boleh kurang dari 360. Ya, maka kita peroleh 2X tambah 3Y ini harus lebih besar sama dengan 360. Nah, seperti ini. Oke ya, nah Arnita mengikuti tes tersebut dan mendapatkan hasil skor untuk jumlah nilai kedua tes sama dengan 135. Nah, ini si Arnita ya dapatnya X tambah Y berarti nilainya skornya 135. Nah, pertanyaan apakah Arnita nyatakan lulus atau tidak? Yang B, berapakah jumlah skor yang paling aman untuk Arnita dengan total nilai kedua tes tersebut agar diterima gitu ya. Nah, oke, coba kita gambarkan garis bilangan. Ya, mohon maaf kalau agak mencong ya. Ini X, ini Y. Nah, yang pertama X-nya adalah harus lebih besar sama dengan 60. Nah, ada batasan X-nya harus lebih besar dari 60. Ya, berarti sebelah kanan. Kemudian batasan Y-nya harus lebih besar dari 76. Nah, ini batasan Y-nya. Ya, berarti harus ada di sini ya. Kemudian yang ketiga 2X tambah 3Y adalah 360. Kalau X yang 0, Y-nya 360 bagi 3, 120 ya. Ya, katakanlah di sini 120. Sekarang kalau seandainya Y yang 0, X-nya 360 bagi 2, 180. Nah, ini ya 180 ya tentunya ada di sebelah kanan titik atau sebelah kiri titik. Gitu ya. 2X tambah 3Y lebih besar dari 3 sama dengan 360 ya. Nah, coba kalau seandainya X-nya 2X kan titiknya ada di koordinat 60,76 ya, 60,76. Ya, jadi 2 kali 60 tambah 3 kali 76. Ya, titik ini ya. Apakah dia lebih besar dari 360? Ya. 2 kali 60 120. Ya, jadi 120 tambah 3 kali Y, yaitu 76. 3 kali 76 8 1 228 ya. Nah, kalau kita jumlahkan jadi 348. Ini masih lebih kecil dari 360. Berarti 360 ini ada sebelah kanan titik ini ya. Jadi kita gambar garisnya itu harus ada di sebelah kanan titik. Nah, ini garis jadi syarat yang harus dipenuhi adalah di sini posisinya. Nah, wilayah inilah wilayah yang guna penyelesaian atau syarat agar Arnita lulus ya. Wilayah lulus. Wilayah lulus. Nah, di sini. Jadi dia mendapatkan daerah yang dikuningkan ini. Oke, Arnita mendapatkan jumlah nilai X dan Y-nya 135. X dan Y 135. Coba kita lihat di sini, gampangnya titik potongnya ada di katakanlah di A ya dan di B ya. A dan di B. Nah, ini titik potongnya ada di sini. Nah, kita cari A dan B. A dan B ini titiknya berapa koma berapa? Kita tahu tadi ini garis ini persamaannya 2X tambah 3Y sama dengan 360. Maka titik A jelas ya, titik A ini ada di X-nya 60 ya, X-nya 60, Y-nya tinggal kita masukkan ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 360. Kalau X-nya 60 maka jadi 120, 360 kurang 120 jadi 240 bagi 3 jadi 80. Nah, titik A ada di koordinat 60,80. Jelas sekali dari titik A saja Arnita nggak lulus ya, karena kalau jumlahkan 60 tambah 80 harus 140. Ya, maka jawabannya untuk A ini sudah dapat dipastikan tidak lulus. Gitu ya. Nggak ada salah kita cari titik B. Nah, titik B ini
di Y-nya 76. Ya, kalau Y-nya 76 berapa X-nya? Kita masukkan ke sini. Jadi 3 kali 76 tadi 228. Ya, 228. 2Y sama dengan 360. Maka 2Y sama dengan 2 ya, 3 ya, 1 ya, 132. Maka Y-nya sama dengan 66. Ya, maka titik B ada di koordinat 66,76. Ya, jelas sekali ya, Arnita tidak lulus dengan jumlah skor 135 ya di titik A maupun di titik B. Nah, pertanyaan yang kedua adalah berapakah jumlah skor yang paling aman? Jadi skor minimal untuk Arnita agar dia lolos ya di hubungan internasional UI untuk total kedua nilai tes. Ya, artinya agar dia aman untuk yang X ini, yang B pertanyaannya X tambah Y ini harus sama dengan kita lihat yang terbesar di antara A dan B. Ya, A dan B ini kan kalau di titik A X tambah Y 140, di titik B 142. Nah, jadi agar aman harus memenuhi kedua-duanya. Jadi harus minimal 142. Ya, jadi kesimpulannya Arnita agar aman lolos maka dia memiliki skor total nilai kedua tesnya minimal 142. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 17. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 18. Oke ya, nomor 18. Untuk membuat barang A diperlukan 3 jam kerja mesin 1 dan 3 jam kerja mesin 2. Coba saya tuliskan dulu. Jadi untuk barang A 3 jam kerja mesin 1, mesin 2. Oke, gambarkan di sini. Nah, mesin A ya, barang A ya, mesin 1, mesin 2. Mesin A dia butuh 3 jam, mesin 2-nya 3 jam juga. Untuk barang B dibutuhkan 3 jam, mesin 1 dan 4,5 jam mesin 2. Setiap hari mesin 1 bekerja tidak lebih dari 15. Ini apa namanya batasannya ya. Batasan mesin 1 hanya bisa bekerja 15 jam maksimal. Mesin 2 18 jam. Jika barang A dijual dengan harga jual barang A 2 juta ya, rupiah, barang B 3,5 juta rupiah, maka tentukanlah A besar pendapatan terbesar dari penjualan barang-barang tersebut. Ya, oke, kita bikin garis bilangan terlebih dahulu. Ini katakanlah X, Y, gitu ya. Kita punya persamaannya jelas, katakanlah X itu adalah banyaknya barang A, ya. Y adalah banyaknya barang B, maka X dan Y ini harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Dari persamaan pertama, ya batasan mesin 1 berarti 3X tambah 3Y. Nah, ini harus ya, tidak lebih dari 15 jam, berarti kurang dari 15. Gitu ya. Nah, ini bisa disederhanakan jadi X plus Y kurang dari 5. Kemudian untuk mesin kedua 3X ya tambah 4,5Y ini kurang dari 18. Kita bagi 1/2 jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12 ya. Nah, seperti ini. Oke, kita upload batasan-batasannya. Ini X tambah Y kurang dari sama dengan 5, maka baik X maupun Y sama-sama 5. Ya, ketika X 0 maupun ketika Y 0. Nah, ini garis yang pertama, katakanlah garis yang kedua 2X tambah 3Y kurang dari 12. Kalau X yang 0 Y-nya 4 ya. X yang 0 Y-nya 4, kalau Y-nya 0 X-nya 6. Nah, ini warna biru. Oke ya, nah dia memotong di satu titik. Ya, katakanlah titiknya adalah titik B. Titik A, titik C. Nah,
wilayah yang ini. Ya, karena kurang dari. Oke, kita tentukan titik-titik A, B, dan C-nya ya. Kalau titik 0, ya, dia nggak mendapatkan apa-apa ya, yang berubah apa-apa. Jadi kita ambil titik A, nah jelas di 5,0. Titik B kita cari dulu ya. Sama pertama kita kali 2 jadi 2x tambah 2y sama dengan 10 ya. Dari yang pertama ini. Kemudian dari samaan yang 2 jadi 2x tambah 3y sama dengan 12. Ya, kita kurang jadi min y sama dengan min 2 atau y sama dengan 2. Oke, karena x tambah y sama dengan 5, y-nya 2, maka x-nya sama dengan 3. Maka dapatlah di titik B ada di koordinat 3,2. Sementara titik C adalah 0,4. Ya. Oke, pertanyaannya adalah besar pendapatan terbesar, pendapatan maksimum dari harga jual. Ya, 2 juta X ya. Nah, katakanlah dalam bentuk X ya, dalam bentuk juta, maka ini 2X tambah 3,5Y. Nah, yang akan dimaksimumkan. Di titik A, X-nya 5, Y-nya 0, maka dapatlah 10 juta berarti. Nah, ini kan dalam juta ya. Kemudian di titik B, 6 juta tambah 7 juta. Ya, sama dengan 13 juta pendapatannya. Di titik C, 3,5 kali 4. Ya, jadi 14. Oke, dari sini jelas pendapatan maksimumnya terjadi di titik C dengan besar 14 juta. Ya, 14 juta rupiah. Kemudian yang B, strategi penjualan yang dapat dilakukan oleh produsen agar mendapatkan pendapatan terbesar. Strateginya ini ya. Dia hanya memproduksi barang B saja. Memproduksi ya barang B ya saja sebanyak 4 unit. Nah, seperti ini ya gitu. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikut. Oke, ini sama seperti soal nomor 17 ya, mirip. Untuk dapat diterima di FTMB ITB, seorang harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 75 ya matematika. Nah, tes fisika tidak kurang dari 80. Nah, kita anggap matematika adalah X nilainya. Nah, kemudian fisika Y. Jadi X harus lebih besar sama dengan 75. Nah, Y-nya sebesar sama dengan 80. Nah, ini syarat sama dengan kedua. Serta jumlah 2 kali tes matematika dan 3 kali tes fisika tidak boleh kurang dari 420. Berarti 2X tambah 3Y harus lebih besar sama dengan 420. Ya, coba kita bikin daerah himpunan penyelesaian ini. Maka kita peroleh X, ini Y ya. X-nya 75. Ya, ini sebelah kanan ya. Kemudian untuk yang Y-nya 80. Nah, ini garisnya berarti dia jelas dari syarat ini ada di sebelah atas ini ya, atas kanan. Kemudian dibatasi lagi dia oleh 2X tambah 3Y besar dari 420. Kalau X yang 0, maka Y-nya adalah 140 ya. Wah, ini kurang ke bawah ya, sorry. Nah, saya hapus saja nih. Nah, kurang ke bawah. 80-nya di sini saja. Kemudian di sini 75 ya. Oke, batasan Y ini X yang pertama dan kedua. Kemudian ini ketika X 0, Y-nya jadi 140. Ya, 140. Ketika Y-nya 0, X-nya adalah 210. 210. Nah, jelas dia ada di sebelah kanannya ya. Ya, ada di sebelah kanan. Nah, ini.
sebelah kanan dari titik potong ini. Untuk lebih meyakinkan, kita tahu bahwa di titik potong antara syarat pertama dan kedua 75,80. Nah, coba kita cek 2 kali 75 tambah 3 kali 80 apakah lebih besar dari 420 ya. Jadi ini 150 tambah 240 ya, jadi sama dengan 390 ya, jelas ya. Nah, ada sebelah kiri dari garis lebih besar dari 420. Oke ya. Oke. Nah, jadi kita dapat bahwa wilayah agar dia lulus di FTM di ITB, dia harus ada di daerah sini yang dikuningkan. Ya, daerahnya. Ya gitu ya, ini wilayah dia lulus. Ya, kalau ada di sini maka dia lulus FTMD. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan dulu titik-titik vertex ya, titik-titik ujungnya ini ya, katakanlah titik A, titik B. Oke, di titik A kita punya X-nya 75, maka kita tinggal mencari Y-nya. Ya, berpotongan dengan garis 2X tambah 3Y sama dengan 420. Kalau X-nya 75, maka 2 kali 75 150, pindah ke sini, 420 kurang 150. Ya, jadi 270 bagi 3 jadi 90. Jadi titik A ada di koordinat 75,90. Sementara di titik B, ya, perpotongan antara garis Y sama dengan 80 dengan garis 2X tambah 3Y sama dengan 420. Maka kita punya baru Y-nya saja 80. Ya, ketika Y-nya 80, maka jadi 3 kali 80, 240. Ya, 420 dikurang 240, 180 ya. Maka di sini X-nya adalah 180 bagi 2 ya 90. Nah, seperti itu. Nah, oke ya. Nah, kemudian informasi berikutnya, Ulmi mengikuti tes tersebut dan mendapatkan hasil tes nilai matematika 80 dan nilai fisika 85. Nah, Ulmi nilainya 80 matematika, X-nya 80, ya, fisikanya 85. Kalau di titik A dia jelas tidak memenuhi karena fisika minimalnya 190 ya. Kemudian di titik B ya, jelas sekali matematikanya dia nggak lulus ya karena minimalnya 90 ya. Jadi jelas apakah Ulmi menyatakan lulus atau tidak? Nah, jelas tidak ya karena dia tidak memenuhi batas minimal di titik A dan di titik B ya. Jadi tidak lulus. Nah, oke, kemudian ada informasi lagi untuk pertanyaan B. Jika pipih mengikuti tes tersebut, tentukanlah ambang batas nilai fikih ya. Untuk jumlah dari 3 kali tes matematika dan 2 kali tes fisika. Jadi 2X ya tambah 3X tambah 2Y. Nah, maka dia lebih besar sama dengan berapa? Dia lebih besar sama dengan kita cek dari A dan B. Ya, di titik A dan di titik B. Nah, di titik A maka dia memenuhi 3 kali 75 tambah 2 kali 90. Ya, makanya sama dengan 225 tambah 180. Ya, sehingga syaratnya 3X tambah 2Y harus lebih besar sama dengan 405. Ya, harus 405 ya. Oke, kalau di titik B maka 3X tambah 2Y harus lebih besar dari 3 kali X, X-nya 90 ya, ditambah 2 kali Y, Y-nya 80. Maka sama dengan 270 tambah 160 ya. Jadi 3X tambah 2Y harus lebih besar dari jumlah dari antara 270 tambah 160 ya, 430. Nah, 405 dengan 430 besaran 430 ya. Jadi kita harus memenuhi yang 430 ya, agar dia amannya seperti itu.
Oke ya, jadi Vicky harus mendapatkan total 430. Oke, itu pembahasan soal nomor 19. Kita lanjut ke soal berikut. Oke, soal nomor 20. Ya, Diki sedang merintis bisnis online shop ya dengan menjual dessert puding dengan nama produk Lise Silky. Terdapat 2 varian rasa yang dijual, satu puding rasa taro regal, nah ini ya, taro regal 8.000 per cup, dan rasa cocoa chip, ya harganya 8.000 sama ya. Nah, produk yang dijual sebagai berikut. Untuk perharinya banyak produk yang dijual 20 cup, minimal 20 cup. Harga bahan yang digunakan untuk 1 cup puding taro regal dan 1 cup puding cocoa chip berturut-turut 4.000 dan 5.000 ya harga bahan. Modal per hari yang disediakan untuk membuat produk ya modal 120.000. Berdasarkan penjualan produk tersebut maka tentukanlah A persentase keuntungan terbesar, yang B strateginya. Oke. Kita buat dulu ya tabelnya atau langsung saja bisa nih harga bahan dari modal jelas ya, katakanlah banyaknya produk. X ini adalah banyak produk taro regal yang diproduksi. Ya, sementara Y ini adalah banyaknya cocoa chip yang diproduksi. Maka jelas ya, X dan Y ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya, kemudian yang kedua dari modal ini kita punya harga bahan untuk X dan Y adalah 4.000 dan 5.000 berturut-turut. Ya, langsung aja kita bagi 1.000, dapatlah 4X tambah 5Y. Ya, ini harus kurang dari 120. Gitu ya. Nah, kita bagi 1.000 langsung. Nah, kemudian di sini ada banyak produk yang dijual minimal 20 cup sehingga baik X maupun Y ini dijumlah harus kurang dari 20. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita bikin daerah himpunan penyelesaiannya X, Y gitu ya. Nah, untuk garis yang pertama X tambah Y kurang dari 20, maka jelas X-nya 20, Y-nya 20 ketika X dan Y masing-masing sama dengan 0. Nah, ini katakanlah ini. Kemudian 4X tambah 5Y kurang dari 120. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya 30 ya. 30. Kemudian ketika X-nya 0, nah, ini terbalik ya. Yang tadi ketika X-nya Y-nya 0 yang 30 ya. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya 120 bagi 5. Ya, 24 ya. 120 bagi 5. Ya, 24 ya. Nah, seperti ini. Maka kita punya garis ini. Nah, seperti ini. Jadi ini nggak berpotongan ya. Ya, antara garis pertama dengan garis kedua nggak berpotongan di kuadran 1. Ya. Nah, sehingga kita punya daerahnya hanya bentuk segitiga ini saja. Gitu ya. Nah, daerah ini. 30. Oke ya, jadi dia nggak memiliki perpotongan ya di kuadran 1. Nah, maka katakanlah di titik A, di titik B. Nah, titik A ada di koordinat 20,0, titik B ada di koordinat 0,20. Gitu ya. Nah, keuntungan terbesar perharinya karena dengan jual 8.000 ya. Modal yang 4.000 berarti keuntungan untuk yang X adalah 4.000. Ya, 4.000X tambah sorry ini dalam bentuk ribuan ya, dalam ribu rupiah, jadi cukup 4X saja. 4X
tambah untuk yang Y-nya jual 8.000, modalnya 5.000, maka 3.000 jadi 3Y. Oke, jadi untuk yang A, untuk yang A 4X kali 20 jadi 80 ya, dalam ribu jadi 80.000. Untuk B 0,20 jadi 3 kali 20 60. Nah, dalam ribu jadi 60.000. Nah, keuntungan terbesar adalah di titik A ya, 80.000. Nah, ini untuk jawaban yang B, berarti strateginya ya kita pilih ya, hanya produksi 20 barang X ya. Ya, jadi produksi 20 taruh regal agar mendapatkan keuntungan maksimum. Sementara persentase keuntungan terbesar adalah ya, 80.000 dibagi modalnya. Kalau seandainya dia memproduksi 20 taruh regal, modalnya per barang 4.000 berarti 20 kali 4.000 ya. Berarti 80.000. Ya. Ntar 4X. Ya, keuntungannya 100% berarti ya. Ya, kali 100.000. 100%. Jadi keuntungannya ya 100% nih. Ya, keuntungan 100% dengan kita memiliki tindakan produksi 20 taruh regal. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 20.